Ini sudah berapa tahun, Mas? Kurang lebih saya sekitar 4 tahun kayaknya, Pak ya. 4 tahun ya? 4 tahunan. 4 tahun itu dari modal 5 juta sampai sebesar ini. Saat ini. Itu jatuh bangunnya saya yang banyak saya rasain di waktu di pengebokan, Pak. Pengebokan ya? Pengebokan. Betina itu ya? Betina itu. Kayak gitu. Kalau untuk saat ini sih masih mending, Pak ya, saya karena bisa apa ya, udah bisa prediksi lah kayak gitu. Oh gitu. Kayak kambing juga udah nggak keluar masuk kayak gitu. Kalau pengebokan kan keluar masuk kambing kan kayak gitu. Terus dandan lagi, dandan lagi. Beda dengan breeding ini. Beda sama breeding udah mapan. Udah mapan ya? Kambing udah mapan ibaratnya kayak gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung di kandang yang dulu viral guys. Inilah yang dulu modalnya hanya 5 juta. Dan sekarang saya kunjungi kembali untuk mencari informasi perkembangannya guys. Ternyata masih ada. Nah, ini permintaan teman-teman penonton ini suruh mengunjungi tempatnya Mas Narno. Kali ini saya kunjungi guys. Kita akan kenalan lagi dengan Mas Narno yang dulu teman-teman mungkin sudah tahu dan ada yang belum tahu. Halo Mas Narno, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Lama kita nggak konten ya? Iya nih Pak, lama sama nggak kunjung ke sini Pak. Mas Narno, banyak bener penonton yang meminta saya berkunjung kembali ke sini Mas. Oh iya Pak, ya nggak apa-apa sih Pak, diturutin aja loh Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Sunarno, alamat Sadar Sriwijaya, Lampung Timur, Kecamatan Bandar Sri Bawono. Ini dulu teman-teman sudah tahu modalnya 5 juta. 5 juta Pak, ya dulu itu 5 juta awal-awalan Pak ya, segitu modalnya. Tapi sekarang kandangnya udah gede Mas? Udah Pak, alhamdulillah kandang udah gede. Udah apa namanya, udah nambah lagi kandangnya itu ya. Udah berkembang lah ya. Untuk kemarin itu jualan khusus anak-anaknya aja Pak ya. Oh, hasil breedingan ya? Iya, hasil breedingan itu ada 9 ekoran. 9 ekor. 9 ekoran. Terus ada juga yang lain Pak. Saya apa namanya ya? Dari bahasa Jawanya gaduh lah. Oh, digaduhkan Saya juga? gaduhkan. Sekarang saya gaduhin? Iya, saya gaduhin. Weh, siapa yang gaduh Mas? Tetangga? Teman saya Pak. Oh, temennya? Teman, iya, tetangga desa lah. Mas, kenapa Mas kok digaduhin Mas? Ya menurut saya gini Pak, saya apa namanya, nernak, terus di luar juga maksudnya ada gitu loh. Maksud saya seperti itu Pak, biar nambah aja kapasitasnya gitu. Biar nambah ya? Kalau kita mau nambah kandang nggak mungkin Mas ya? Nggak mungkin, biar nambah aja. Jadi populasi bertambah, kandang nggak nambah. Dan yang jelas ngurang-ngurangi tenaga ngarit. Iya, Pak, kayak gitulah. Mas Narno, banyak nih dulu teman-teman yang pengen tahu alasan jenengan terjun di peternakan ini, alasnya apa toh Mas? Alasannya ya supaya ekonomi itu berkembang Pak. Alasannya saya kayak gitu. Dan juga menjanjikan, dari hasil breeding itu menjanjikan gitu. Menjanjikan. Makanya saya terjun di breeding. Alasannya ya seperti itulah Pak, saya Pak. Ini teman-teman yang belum paham kan, loh Mas Narno kan sudah punya kerjaan, sudah tuh pertanian gitu ya? Ya, tapi namanya manusia kan Pak, terkadang juga hasilnya itu kurang. Oh gitu? Iya, terkadang kurang ya, namanya manusia Pak, ya lumrah Pak ya kan. Nggak ada cukupnya. Gitu. Kalau bisa namanya hasil kan ya selalu berkembang lah kayak gitu kan, nggak cuma itu aja, kalau bisa ya ada yang lain kan gitu. Sudah berhasil berapa juta sih Mas? Sudah hasil berapa ekor sih kalau dihitung-hitung Mas? Kalau itu sih Pak ya, kalau ekoran yang jelas gini Pak. Iya. Saya di sini kan mempertahankan indukan ya Pak ya. Indukan. Ya, jadi kalau jual itu saya cuman khusus anakannya aja. Anakannya saja. Anakannya aja kayak gitu Pak. Jadi indukan saya pertahankan, jual anakannya aja. Karena untuk penggemukan untuk saat ini itu minim Pak kalau dibandingkan sama breeding hasilnya. Hasilnya. Karena sekarang bahan pakan emang mahal Pak ya. Ya. Kayak gitu. Jadi kalau penggemukan itu kurang sesuai. Ya dapat tapi nipis kayak nipis. gitu. Gitu ya. Iya. Mempunyai keistimewaan sendiri Pak, kalau breeding itu ibarat
mungkin dari peranakan kurang sesuai. Nah, kita bisa cari lagi pacek yang lebih super lagi kayak gitu. Oh, begitu. Istimewanya gitu. Kita nunggu. Kita nunggu peranakannya. Nah, dari situlah surprise-nya, Pak. Wah, anakannya super. Anakannya super nah, kayak gitu. Sesuainya kayak gitu, Pak. Jadi mau bagus atau mau buruk itu tergantung pilihan kita, Mas ya? Iya, tergantung pilihan kita, Pak. Kalau bagus ya harus kita apa? Paceknya harus bagus. Iya, yang jelas pacekan harus bagus dan sehat ya gitu. Kalau kesulitan itu apa ya? Penyakit ataupun pakan. Untuk saat ini penyakit kalau yang sulit itu biasanya di waktu-waktu musim panas menjangkau ke hujan, Pak. Pilek kayak gitulah. Ya cuman itu aja lah. Ya nggak terlalu sulit lah. Yang penting kita obat-obatan udah siap, Pak ya. Kayak gitu. Terus di musim kemarau ini sulitannya cuma cari pakan. Kemarau ini? Mungkin pakan hijauan aja lah, Pak, yang sulit ya. Yang sulit? Ya, kayak gitu. Kalau untuk onggok aman ya? Kalau onggok aman. Ya, cuma hijauan aja. Untuk mengatasi hijauan tuh, apa Mas solusinya sampai Mas? Saya ada, Pak. Saya cuma cari bonggol singkong itu saya sisik, Pak. Saya sisik. Batang singkong? Saya sisik-sisik. Diambil? Gitu. Ambil kulitnya aja. Kulitnya? Ambil gitu kulitnya ya? aja. Kalau punya, misalkan gilingan yang multi itu malah lebih enak sebenarnya ya. Chopper? Iya, chopper yang multi itu multifungsi? Bisa digiling sekaligus plus kayu plus kulitnya. Itu malah lebih enak gitu. Mas, kalau untuk apa kulit singkong seperti ini, Mas, ini bisa berbahaya nggak sih, Mas? Enggak sih, Pak. Kalau saya sih selama ini aman-aman aja, Pak ya. Iya. Iya, kayak gitu. Cuman ya terkadang emang ada sih, Pak ya, kambing yang mungkin belum terbiasa atau gimana itu ada yang namanya mendem kayak gitu. Emang ada ya, Pak ya. Emang ada. Dari setiap kambing itu emang berbeda-beda, entah itu karena faktor apa, Pak ya. Kayak mungkin gitu. suhu ya. Mungkin kondisi tubuh ya. Iya. Nanti kalau untuk mengatasi seperti itu apa, Mas? Cara ngatasinya? Itu siap obat aja, Pak. Apa sebenarnya? Pakai apa sampean? LA sama Tesinol. Masih itu aja ya? Itu aja. Saya nggak beralih ke lain. Itu harus ada dan siap. Itu kan biasanya dipakai untuk kalau ke mabuk daun singkong ya. Ya kayak gitu. Tesinol. Tesinol. Mas, kalau untuk sisian daun singkong, batang singkong seperti ini, Mas, apa? Diambil kulitnya. Ini kayaknya lebih kenyang, Mas. Iya, Pak. Itu lebih mengenyangkan memang, Pak. Sedikit aja dia udah kenyang. Untuk batang singkong ini kulitnya ya? Untuk kulit singkong itu. Karena dia tebel, Mas ya? Tebel itu, Pak. Dibanding daun lebih ngenyangin kulitnya sebenarnya. Sedikit aja udah kenyang dia, apalagi dicampur onggok. Wah, sedikit aja udah kenyang dia. Kemudian Mas, untuk pemberian pakan yang sampean berikan biasanya berapa kali sehari sih? Saya cuman 2 kali sehari, Pak ya, itu pun siang dan sore. Itu, ya udah cuman 2 kali itu aja. Itu aja? Iya. Jan, lah kok mulus-mulus gini. Tapi 2 kali sehari, tapi kok kambingnya bisa gemuk gini, Mas ya? Aduh, ini juga nggak tahu, Pak, karena faktor apa. Emang ini rahasianya ada nggak, Mas? Nggak ada sih, Pak. Semuanya udah saya terapkan di sini, udah saya katakan di sini, Pak. Iya, udah dibongkar semua nggak ya. ada yang saya rahasiakan, Pak. Kalau makan 2 kali. 2 kali. Untuk pemberian minum, Mas? Pemberian minum udah saya siapin di belakang, Pak. Di belakang. Itu pun udah minum air biasa, nggak ada campuran. Kita cek dulu, Mas. Ini, Mas ya? Ini berarti ready 24 jam, Mas ya? Ini ready, Pak, 24 jam ini air minum ini, Pak ya. Mungkin cuman kotor aja diganti kayak gitu. Oh gitu. Ini air putih biasa, Mas ya? Air sumur? Putih biasa ini, Pak. Air keran ya? Air keran, Iya. Luar biasa ini. Ini guys, modal 5 juta bisa jadi segini banyak tuh, teman-teman. Wis ini, Mas ya. Seperti jadi peternak apa sih, Mas, keuntungannya, Mas? Keuntungannya pakan melimpah, Pak. Kalau di waktu musim hujan tapi, Pak ya. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau musim-musim kayak gini ya agak sulit sih. Tapi tetap ada. Tetap tersedia. Yang penting kita tetap mau nyari ya pasti ada lah kayak gitu. Cuman kan ya emang nggak semudah di waktu musim hujan kayak gitu aja. Mas Narno. Iya, Pak. Ini mulai kapan ini ganti pacek kita nih, Mas? Ini kurang lebih setahun, Pak, udahan. Setahun ya? Iya, kurang lebih setahun di sini. Berarti saya terakhir ke sini itu terus beli, Mas ya? Iya, saya terus ngambil ini, Pak. Wah, paceknya, guys, jumbo. Bener-bener jumbo, guys. Ini ketinggian, wah, udah mantep dah. Udah main di 1 meteran ini, guys. Mas, kalau boleh tahu ini ambilan berapa, Mas?
Ini saya ambilan 6 juta, Pak. 6 juta? Iya, 6 juta. Ketemu murah nemu iki, Lur. 6 juta ini nemu iki. Yes, tenan nih, Pak. Jan. Selulut, Mas ya? Lulut, Pak. Yang penting dilus-lus kayak gini lulut Iya. ya, Pak. Lulut bener. Nurut dia. Mas, ini pakannya apa, Mas? Ini sisikan apa namanya? Kulit Batang singkong. singkong tadi? Iya, dari kulit singkong tadi ya. Oh, sisikan ini dari batang singkong. Ini ya. Iya, sama apa ini? Onggok ini. Onggok. Oh, iya. Sama onggok. Panen cempe, Mas, itu, Mas. Iya, itu cempe, Pak. Kita cek dulu, Mas, cempenya, Mas. Ini disapi atau gimana ini, Mas? Ini iya, Pak, tempe sapihan ini, Pak. Sapihan. Ya. Umur berapa ini segini, Mas? Ini sekitar 4 bulan. 4 bulan. 4 bulanan. Sudah mandiri dong? Udah Wah, mandiri. udah Pak. mandiri nih. Udah mandiri. Berarti nggak nyusul lagi? Udah enggak, Pak. Karena kan udah disapeh, Pak. Oh, iya ya. Berarti program sapi ini penting juga, Mas ya? Iya, Pak. Mas, ini yang nyapi sampai atau indukan? Induknya sendiri? Saya kalau nyampe kan target, Pak ya. Ya. Kiranya 3 bulan, Iya. udah saya sape. Oh, Kayak gitu. Kiranya 3 bulan saya sape, saya target segitu. Jangan sampai kurang, kalau bisa ya lebih nggak apa-apa lah. Kayak gitu. Yang penting 3 bulan sape, menurut saya nggak apa-apa. Kayak gitu. Oh, gitu ya. Karena kalau kelamaan nyape juga, induknya Kasihan induknya juga, Pak. Kadang kan apa namanya bisa kurus karena anakannya udah gede kan, semakin kuat kan dia kalau nyusu, Pak. Apalagi disondol-sondol kayak Iya. gitu, Pak, kan. Nah, kasihan itu kan. kemudian lambat kawin juga, Mas. Iya, lambat kawin juga kalau nggak disape-sape kan kayak gitu supaya cepet minta kawin kan disape anaknya kayak gitu. Mas Narno, tahun ini hasil berapa juta kira-kira? Tahun ini? Kalau ini berapa juta ya kemarin itu nggak bisa naksir saya, Pak. Karena kan nggak bareng, Pak ya. Oh, jualnya nggak bareng dong? Nggak bareng, Pak. Oh, Nggak yang, bareng. Karena yang kan, besar dijual. kayak gitu. Hasil sapean kayak gini, kiranya udah masuk, saya keluarin kayak gitu. Nggak bareng, Pak. Nggak bareng. Jenengan menggunakan onggok toh? Ya, Nah, bisa nggak sih, Mas, beli onggok itu bisa gratis, Mas? bisa sebenarnya, Pak. Caranya gini, ini kohe dimasukin karung, Pak ya. Heeh. Nah, itu pokoknya ditimbun dulu lah. Kohenya. Dibiarin dulu, nanti nyampe sekiranya target si harga onggok. Nah, gitu aja. Kalau kapasitas besar, ya pasti bisa, Pak. Beli onggok dari si kohe pasti bisa. Ya. Tapi kalau kapasitas kecil, mungkin kita harus Nunggu berapa bulan. ngumpulin si kohenya ini dulu. Tergantung kapasitas saja sebenarnya. Tergantung kapasitas. Kalau 50 ekor katakan. Kalau 50 ekor mungkin bisa. Bisa ya? Bisa, bisa. Karena mungkin kita cuma memerlukan ya kalau misal onggok harga 400 lah ya. Iya. Mungkin cuma perlu 40 karung. Karung? Iya. Oh, 40 gitu ya. karung. 40 karung. Iya, tergantung apa namanya di daerah masing-masing sih harga kohe berapa, daerah masing-masing harga onggok berapa, daerah masing-masing kayak gitu. Sebenarnya bukan sih enaknya sih, Pak, nikmatnya. Nikmatnya. Nikmatnya kita itu bisa melihat peliharaan. Katanya musim kemarau susah pakan, Mas. Ya. Tapi ini masih ada stok, Mas. Oh iya, Pak, ini lupa saya, Pak. Kemarin ini, Pak ya. Gimana Di ceritanya? waktu musim hujan, Iya. pakan melimpah, saya menyimpan. Oh, gitu. Iya, saya simpan ini, Pak. Ini sudah berapa bulan, Mas? Ini udah ada 1 bulan, Pak. 1 bulan. 1 bulan. Iya, 1 bulan. Kalau yang sampai pernah jalani kuat berapa bulan tuh, Mas? Ini 3 bulan kuat, Pak. Kuat ya? 3 bulan kuat. Apalagi kalau yang namanya di drum. Di drum ya? Drum itu malah lebih kuat lagi dia. Bisa nyampe 5 bulan bahkan setahun kuat kalau di drum. Kayak gitu. Terus yang di bawah itu apa? Ini tadi, Pak, yang namanya sisikan dari pohon singkong. Oh, ini tadi Kulitnya. yang kita singkat tadi ya? Ini. Wes, enak ya, Rek. Gratis kabeh. Gratis kabeh. Ini, Lur. Ini dia. Kerugiannya kematian, Pak. Kematian. Ya pasti di situ aja sih, Pak ya. Ya cuman gimana ya? Ruginya itu ya sebenarnya nggak rugi banget sih, cuman ya min aja lah Min kalau aja, ada berkurang kematian. ya. Berkurang gitu aja sih. Itu yang mati itu biasanya apa ya, Mas? Untuk indukan atau jantan atau Kalau anak? kemarin saya ada, Pak ya, kematian dari induk ya, Pak ya. Itu faktor kurang kalsium. Kurang kalsium. Iya, jadi dia itu melahirkan, terus nggak bisa berdiri, diobatin apa-apa nggak bisa, ya udah saya potong akhirnya. Masuk ke potong. Ya masuk ke potong. Tapi masih terjual, Mas ya? Masih terjual, Pak.
Ya dari situ kerugiannya, misalkan ibaratnya apa namanya laku 1.000 tinggal 600, 600. kayak gitu, 400 kayak gitu kan. Kayak gitu. Tapi setidaknya masih Laku kayak gitu. kalaupun rugi ya bukan rugi total Mas ya. Ya namanya kita tuh apa namanya peternak ya resiko lah Pak kayak gitu. Usaha nyawa. Nyawa. Ketika banyak pakan yang melimpah kok kita nggak punya peliharaan. Nah kayak gitu Pak. Eman-emannya kayak gitu Pak. Eman-emannya. Eman-emannya kayak gitu. Kerugiannya ya seperti itu kalau menurut saya Pak. Sementara Lampung Timur ini kan yang basisnya peternak pertanian. Iya, di sini tuh banyak Pak peternak-peternak dari kambing, sapi banyak di sini Pak. Sudah rata-rata kayak gitu Pak. Itu di depan rumah. Odot udah tersedia tuh Mas. Udah tersedia itu Pak, itu stok itu Pak. Untuk musim panas ini Pak. Iya. Mas kalau musim panas gini nggak pengaruh dia? Enggak Pak, enggak pengaruh dia. Oh, tetap ini tumbuh. Tetap tumbuh, cuman ya lambat Pak kayak gitu. Lebih cepat di musim hujan. Ya. Mas itu sengaja ditanam atau emang buat hanya pagar-pagar doang tuh? Sengaja no Pak, biar mempermudah saya mencari pakan. Oh gitu ya. Jadi penting juga Mas peternak punya bank pakan? Penting Pak. Kalau bisa tuh ya bank pakan emang harus siap. Gitu ya? Dari odot, ya segala macam lah, ramban-rambanan, apa daun singkong. Kalau bisa tuh ya kita harus telaten nanam kalau bisa kayak gitu. Semakin banyak bank pakan ya semakin enak kitanya malahan. Lebih mudah ya? Semakin mudah, kita nggak terlalu mikir pakan malahan, tinggal nyari aja tempat kita sendiri kayak gitu. Ini sudah berapa tahun Mas? Kurang lebih saya sekitar 4 tahun kayaknya Pak ya. 4 tahun ya? 4 tahunan. 4 tahun itu dari modal 5 juta sampai sebesar sampai ini. Saat ini itu jatuh bangunnya saya yang banyak saya rasain di waktu di pengebokan Pak. Pengebokan ya? Pengebokan. Betina itu ya? Betina itu. Kayak gitu. Kalau untuk saat ini sih masih mending Pak ya saya karena bisa apa ya udah bisa prediksi lah kayak gitu. Oh gitu. Kayak kambing juga udah nggak keluar masuk kayak gitu. Kalau pengebokan kan keluar masuk kambing kan kayak gitu. Jadi apa ya? Harus dandan lagi ya? Harus dandan lagi. Dandan lagi. Beda dengan breeding ini. Beda sama breeding udah mapan. Udah mapan ya? Kambing udah mapan ibaratnya kayak gitu. Yang membuat saya bertahan itu karena memudahkan saya Pak dalam ekonomi. Dalam ekonomi. Iya kayak gitu, mempermudahkan dan juga sewaktu-waktu kita butuh kita bisa nyicil lah kayak gitulah. 1 atau 2 jual kayak gitu ibaratnya. Kalau misal belum butuh ya udah kita besarin aja kayak gitu, besarin. Nanti kalau udah ada harganya ya kita jual, uangnya kita terserah mau beliin kambing lagi apa tabung kayak gitu. Misal anak sekolah, membantu anak sekolah, ya kan? Dari apa namanya ekonomi kita sehari-hari, kita butuh sewaktu-waktu, itu udah sangat membantu kayak gitu. Artinya kalau kita nggak beternak, ya rugi itu kan masih di desa ya? Rugi banget Pak, kalau menurut saya itu ya rugi Pak ya, karena apalagi saya hidup di desa, pakan juga banyak, apalagi kalau kita mau nanam sendiri kan kayak gitu, itu lebih mudah kayak gitu beternak kayak gitu menurut saya. Nah ini teman-teman, jadi jangan pernah beralasan malu atau nggak bisa pelihara, semua bisa dipelajari nih. Kalau Mas naruh di sendiri dulu, basicnya apa Mas kerjaannya sebelum beternak? Dulu itu saya sebelum beternak ya cuman petani aja Pak ya, petani. Kalau enggak saya buruh ya? Buruh ya, cuman kayak gitu Pak saya, ya bertani ya buruh kayak gitu. Cuman terus ketika saya beternak kambing ini, terus kapasitas banyak, saya udah nggak sempet buruh. Ya udah nggak sempet, cuman ya di ladang aja. Di ladang aja itu pun bagi-bagi waktu saya Pak. Kayak gitu. Kalau ekonomi ya alhamdulillah masih tercukupi Pak. Tercukupi ya? Dari hasil ladang sama hasil ternak kayak gitu. Ya yang penting kita hidup nggak aneh-aneh ya Pak ya. Iya ya, betul. Kayak gitu. Setuju saya. Hidup jangan aneh-aneh lah. Untuk apa namanya pemula ya, yang penting gini. Kalau kita mau beternak, sebelum beternak alangkah baiknya kita siapin bank pakan dulu. Kayak itu nomor 1, kedua kandang, ketiga kambing kayak gitu. Motivasinya. Kalau untuk ini Mas, kalau untuk penjualan gimana Mas? Kalau untuk penjualan saya sih mudah Pak ya. Mudah ya? Mudah karena pasar kambing juga dekat di sini kan kayak gitu. Terus kayak apa namanya belantik-belantik kayak gitu juga banyak. Yang sebenarnya itu kan dari penjualan kambing itu
kayak jual ayam sebenarnya Pak. Mudah sekali. Mudah sekali kayak gitu. Oh gitu. Wah keren lur. Jadi perjalanan Mas Narno ini sudah kita liput semua dari nol, benar-benar dari 5 juta. Dan sekarang sudah, kandangnya seperti ini. Ini sudah siap, ini diperuntukkan untuk penggemukan nanti kalau anaknya sudah pada beranak semua. Ini pada bunting semua Mas ya? Iya udah pada bunting semua itu Pak. Oke Mas Narno, terima kasih nih atas informasinya. Ya sama-sama. Semoga usaha dan peternakan sampean bisa berkembang jadi banyak dan barokah buat keluarga. Amin, amin Pak. Terima kasih doanya Pak. Oke, saya permisi, mohon pamit Mas ya. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan Mas Narno, seorang peternak yang dulu hanya modal 5 juta. Sekarang bisa segini besar teman-teman. Ini semua tidak luput dari usaha yang sungguh-sungguh ya. Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.